apa yang dunia hadapi saat ini dan di masa yang akan datang. Meningkatnya suhu bumi, polusi udara meningkat, sumber energi fosil yang semakin berkurang, kesulitan akses untuk air bersih, sampah yang merusak lingkungan, dan cuaca yang tidak menentu. semua itu akan dihadapi oleh seluruh dunia, Termasuk Indonesia. berarti Sustainable Development Goals Atau SDGs. Negara-negara termasuk Indonesia Serta dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik. ADM turut serta berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita bersama. dengan semangat berdiri yang strong. Sustainability adalah hal yang tidak dapat dipisahkan di semua bidang. Kita ingin mitigasi panas. Kita ingin energi fosil yang langka, diganti energi terbarukan. Kita ingin reduksi mudah dipakai bersama. Kita ingin Sampah tidak lagi membunuh. dan kita ingin produk yang dihasilkan adalah produk yang ramah lingkungan. Sebab saya yakin bersama kamu Emisi karbon bisa berkurang. Bersama kamu, ketersediaan air bersih tetap terjaga. Bersama kamu, Tidak ada sampah yang menggunung. bersama kamu Kita bisa membuat produk yang ramah lingkungan. Bersama kamu, cita-cita kita bukanlah mimpi belaka. Jadi, mari kita berjalan beriringan mewujudkan cita-cita kita bersama. demi masa depan yang lebih baik. Ayo, strong! Wah, selamat malam dunia. Ini kita sekarang lagi ada di ketinggian 4000 mdpl. Tapi nggak mungkin gue sendiri di sini. Kayaknya tadi gue buat temen. Mana dia ya? Srof? Srof? Assalamualaikum, Srof. Aduh, berisik masih banget hidup? sih. Keluar, Kan anak nih kan gadis. udah malam, harusnya gue tidur nih. Kita tuh lagi camping. Justru malam tuh adalah momen terbaik dari camping. Lo ngapain tidur loh? Kan udah malam nih, bulannya aja udah setinggi kita sekarang. Ini bulan bisa pakai lagu. Bener Ambilkan banget. bulan, Bu. Iya. Dah, Tapi sini lo duduk. tadi tuh gue mau tidur nih, Mbak. Cuman tuh ada berisik-berisik gitu, pada nonton film apa sih? Kayaknya seru banget Jadi nih. tidur lo itu membuat lo ketinggalan berbagai informasi seru. Ah, apaan tuh? Gue jelasin lo duduk. Oke, Biar duduk lo nih. agak-agak pinter sedikit sebentar ya. Aduh. Nih properti gue harus kita taruh dulu ya kan. Permisi, lo taruh situ ya. Set, putar Oke, sini. kita duduk. Gini, Apaan berisik-berisik yang lo denger tadi, itu bukan sekedar berisik. Apaan tuh emang? Itu banyak ilmu di dalamnya. Wah, apaan Lo tuh mau tahu? emangnya? Mau tau dong gue. Jadi, tadi kita nonton video tentang SDGs. Lo tau SDGs? Nah, apa tuh SDGs? Ini nih kalau orang kebanyakan tidur nih begini jadinya. Jadi nggak tahu ya. Otaknya tuh agak delay dikit. Gue percepat perkembangan otak ya. Benar. Jadi kita itu sekarang lagi sering banget ngedengar tentang sustainability. Tahu dong? Tahu. Denger tahu. dong. Pernah denger Nah, sih, pernah denger. Jadi si SDGs itu adalah singkatan dari Sustainability Development Goals. Nah, melalui si SDGs ini, negara-negara termasuk Indonesia itu harus turut serta dalam berbagai aktivitas untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik, for the better future. Oh, oke. Aku pernah tahu nih, Mbak. Kalau nggak salah tuh ada 17 goal gak sih SDGs tuh? Bener. Nah kan baru gue jelasin sedikit otak lu langsung kayak kesat ya kan ya. Karena pernah dengar selentingan-selentingan Nah, gitu jadi nih. si SDGs ini memang punya 17 goals di dalamnya. Banyak banget. Ada yang tentang lingkungan, Lingkungan. renewable energy, terus juga ada tentang penggunaan air, pengelolaan sampah, kesejahteraan manusia, pendidikan. Nah, ini penting buat lo, ya kan ya, biar agak pinter, pinter bener. dikit ya kan ya. Dan banyak lagi. Masih banyak Ada lagi ya? 17, betul. Oh, oke, nah berarti tuh PT kita nih, Astra Desa Motor harus turut andil dong buat implementasi SDGs ini. Pasti dong. Nah, kayak yang kita udah sampai di movie tadi, kita ingin terus agar lingkungan kita ini dia menjadi lebih baik
semakin baik bersama kamu-kamu semua. Nah, berarti kayak kita serang dong. Kan kita lagi di lingkungan yang asri nih. Iya, Oh. kita lagi ada di puncak walaupun di belakang kita kaktus ya kan ya. Iya, oh di kaktus Apa? nih. Ini namanya properti. Properti. Ini kearifan lokal. Bener ya kan banget. ya? Ini juga ada suara-suara apa nih? Jangkrik nih. Denger nggak? Nah, gitu iya. kan. Oh, suara jangkrik. Terus kita di belakang nanti ada sekelebat bayangan hitam. Bener Ya, tolong, banget. tolong diedit ya kan ya. Nih, ada bayangan-bayangan. Nah, iya. Karena kita ada di puncak, Sro. Nah, emang nih kita tuh camping di puncak mana sih sekarang? Kita bukan hanya camping. Sekarang kita ada di puncak acara Sustainability Feast. Salah Anjir. gue ya kan? Ulang. Kita lagi ada di puncak acara Sustainability Feast, living sustainable in harmony with nature. Nature banget dong. Bener, dan tepatnya di acara Sustainability Summit Astra Daihatsu Motor bersama saya Halimah dan si ganteng ini. Asrof, dan kita akan Yes. madu acara pada hari ini. Di sini sih malam ya. Nanti Ya, kalau malam. teman-teman ngelihatnya lagi pagi atau lagi siang ya anggap malam. Anggap ya. aja malam ya, seolah malam. Iya, kita kan lagi camping soalnya kan. Nah, Iya, benar. jadi si agenda Sustainability Summit ini itu adalah puncak acara dari seluruh rangkaian Sustainability Phase yang udah berlangsung dari 2022. Oh, berarti udah banyak rangkaian acara ya Betul. di Sustainability Feast ini yang mewarnai perjalanan kita ya pastinya. Nah, mulai dari Sustainability Top Management Message, Betul. kemudian ada juga Sustainability Tips dan Quiz. Nah, selain itu kita juga ada Sustainability Innovation dengan berbagai macam kategori. Ada yang kategorinya individu, ada yang kategorinya kelompok, ada yang kategorinya rumah. Oh, gitu. ada banyak juga ya. Tapi nggak kalah seru nih. Ada juga Sustainability Innovation Creative Logo. Benar. Nah, semua pemenang ini akan diumumkan pada hari ini juga nih. Yes, so jangan kemana-mana karena akan banyak keseruan bersama kita di malam ini sampai kayak Sampai sunrise. subuh ya, sunrise, ya kan ya, benar. sampai kita denger azan ya kan. Nah, selain itu Srof, untuk teman-teman di rumah, gimana kalau kita bikin sebuah mini challenge? Ih, apaan tuh challenge-nya? Jadi gini, biar sahabat ADM yang di rumah ini dimanapun dia berada, nggak cuma di rumah ya, bisa jadi kayak lagi di kantor, ada ya di kantor ya? Ada juga yang lagi di gunung. Ada kayak kita ya Kayak kan ya? kita. Tapi nggak ada yang di langit nggak ya? Nggak ada. Nah, jadi dimanapun kalian berada, kalian bisa tetap ikut seru-seruan bersama kita dan memeriahkan acara ini. Nah, mini challenge-nya apa? Nah, apa tuh mini challenge-nya? Kasih tahu dong, Mbak. Jadi, di akhir acara ini kita akan memberikan 3 pertanyaan. Esai ya, Esai. jawaban ganda esai. Nah, jadi nanti teman-teman bisa jawab di kolom komentar di YouTube-nya iCare ADM. Pertanyaannya seputar apa? Seputar talk show yang akan kita obrolin sama bintang tamu kita spesial hari ini. Seru banget pastinya ya nih. Jadi sahabat mesti pantengin nih acara ini dari awal sampai akhir. Benar. Biar bisa jawab pertanyaan yang kita sampaikan nanti. Benar, kita akan memilih 3 sahabat dengan jawaban terbaik, yang paling tepat dan sekreatif mungkin Ih, gitu. Gila keren banget sih. Boleh gak sih nambah mini challenge satu lagi? Boleh, tapi lo punya dia. Ih, banyak dong hadiahnya dari Jangan kita. diragukan kemampuan panitia ini ya. kan? Banyak banget pokoknya hadiahnya. Oke, jadi ada mini challenge kedua nih, Mbak. Apa tuh? Nah, jadi mini challenge kedua tuh adalah sahabat-sahabat bisa kirim foto nobar, foto nobar video kita ini. Yes. Pokoknya fotonya tuh sekreatif mungkin. Oke. Nobarnya tuh boleh sama keluarga, boleh sama teman kerja, sama teman nongkrong, atau sama pacar nih. Nah, biar yang masih dalam tahap pacaran tuh tahu kalau ADM tuh keren. Iya, keren banget lah. banget, Nah, ya kan? foto nobarnya itu bisa diupload di link berikut ini. Mari kita persulit editor. Berikut Linknya ini. Linknya ada di sini ya kan ya, Oke. tolong diedit ya kan ya. Nah, gimana kalau semua foto itu harus ada muka kita? Iya dong. Syarat. Bener, Iya, harus syarat, harus ada bener kita. banget. Jadi kayak kita jangan di blur. Iya. Jadi nanti pas bintang tamu kita dia maunya sama bintang tamu aja. Iya. Dia nggak ada muka kita. Kitanya nggak ada. Ya, Nggak tidak menang. lolos ya, tidak lolos. Harus ada kitanya Iya. pokoknya. Pokoknya syaratnya kita sih sebenarnya. Oke. Ya, oke. Nah, jadi Srof, semua si mini challenge yang kita punya 2. Yang pertama adalah kuis dengan 3 sahabat dengan jawaban yang paling kreatif. Terus kita juga punya foto nobar, kita akan memilih 10 ya kan? Bener. Jadi Kita pilih 10 nih, 10 sahabat terbaik dengan foto yang paling kreatif pokoknya. Yes, jangan lewatkan acara ini sampai selesai. Oke. Oh iya Mbak, aku tuh teringat sesuatu deh. Kenapa? Kamu ada yang lupa? Iya kayaknya. Kamu lupa? Iya, aku lupa deh. Tapi aku udah inget nih sekarang nih. Kayaknya tuh ada titipan pesan nih dari Dari? Bapak Erlan Krisdayanti Cahyono Oke. selaku Vice President Direktur
PT Astra Desem Motor. Oke. Nah, ini dia pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua karyawan ADM beserta keluarga yang saya cintai. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan memberi kesehatan serta memberkati kita dalam kebahagiaan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan keluarga atas partisipasinya dalam seluruh rangkaian aktivitas Sustainability Fest tahun 2022 hingga puncak acara Sustainability Summit pada hari ini. Saat ini, Sustainable Development Goals atau SDG menjadi perhatian penting bagi seluruh dunia termasuk Indonesia. Melalui semangat ADM Strong, kita turut berkontribusi untuk mewujudkan cita-cita kita bersama menjadi perusahaan yang sustainable dan dapat bersaing secara global. Dengan adanya kegiatan Sustainability Summit yang di dalamnya terdapat agenda Sustainability Story Talk ini, kita dapat memperkaya wawasan dan pada akhirnya meningkatkan kesadaran kita bersama untuk hidup berkelanjutan dan harmonis dengan alam. Mudah-mudahan acara Sustainability Summit kali ini bisa berjalan lancar dan membawa manfaat untuk kita bersama. Salam sehat dan tetap semangat, ADM Strong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kasih tepuk tangan dong untuk Vice Presidennya ADM. Emang keren lah Pak Erlan ya, keren banget sih, bener. Seger banget ya kan ya? Masih seger, masih ya kan? sustain. Ya kan? Nah, dari pesan Pak Erlan tadi, memang ternyata si SDGs ini mempunyai peran yang sangat penting bagi ADM untuk menjadi perusahaan yang sustainable dan bersaing secara global. Dan tentunya melalui semangat apa tuh? ADM Strong. Nah, tadi kan kita udah refresh dikit ya terkait dengan seluruh rangkaian di Sustainability Phase ini, termasuk juga Sustainability Innovation. Sekarang kita mau ngasih tahu teman-teman ADM siapa aja sih nominasinya. Nah, ini dia nominasi Sustainability Innovation kategori individu, area kerja, dan rumah. Check this out. Finalis Sustainability Innovation kategori individu area kerja: Rahayu Dewi Anggreni, Yudi Apriyadi, Zahirian Mutolik. Kategori individu rumah: Muhammad Andik Rahmawan, Nurholis, Yogo Utomo. Kategori kelompok area kerja: Irwan Sarip dan tim, Muhammad Imam Mutohar dan tim, Mulyana Fauzi dan tim. Yes, kita ucapkan selamat dulu kepada seluruh finalis dari Sustainability Innovation. Congratulations ya penonton, mana suaranya? Selamat ya. Oke. Nah, Dan mungkin kita perlu ingat lagi ya, pokoknya stay tune terus ya sahabat, karena jangan kelewatan pengumuman pemenang itu akan ditampilkan langsung di hari ini. yes, di akhir acara ini ya kan. Benar. Dan juga kita pastinya mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat yang sudah ikut berpartisipasi dalam Sustainability Innovation kemarin. Nah, dan terima kasih karena inovasi sahabat akan tetap berarti dan bermanfaat untuk ADM dan untuk kehidupan kita sehari-hari pastinya. Betul sekali. Nah, tetot, kita reminder lagi. Mini challenge kita biar nggak pada lupa. Bener banget. Yang pertama adalah kuis seputar informasi talk show kita bersama dengan narasumber kita yang luar biasa hari ini. Dan juga ada foto nobar. Nah, ya foto nobar yaitu kita bisa foto bersama kalau pas lagi nonton kita, dan jangan lupa di-upload di link berikut ini. Jangan di situ doang. Nah, sini dan ada di sini. Yes, Oke. susah editor ya. Nah, pokoknya nanti untuk yang foto ini akan dipilih 10, pokoknya 10 yang paling menarik, yang paling kreatif. Jangan lupa dikasih caption juga nih, caption Sekreatif mungkin ya kan ya. Sehabis nonton ini aku akan menerapkan sustainability lifestyle buat aku dan keluarga aku. Iya, buat aku dan pacar aku. Dasar ya. Nah, makanya stay tune terus biar sahabat gak ketinggalan semua informasi
yang penting dan menarik Bener lainnya. banget. Oke, tadi kan kita udah ngomongin nih Mbak tentang SDGs. Oke. Udah disampaikan juga pesan penting dari Pak Erlan. Oke. Tadi juga kita udah sebutin bakal ada mini challenge. Dan kita juga udah ngumumin nominasi pemenang. Ini baru nominasi ya, nominasi pemenang Sustainability Innovation. Nah, habis ini tuh kita mau ngapain lagi sih? Ini Kayaknya adalah masih panjang saat malam yang ini. kita tunggu-tunggu. Bener Jadi banget. Apa semakin malam itu memang kalau di puncak tuh harus semakin seru. semakin seru ya, bener. Dan kalau biasanya nih malam-malam gini ada bintang jatuh. Nah, bintang jatuh tuh. Jadi kita akan kedatangan sosok Dewi. Dewi. Dewinya jatuh dari langit dong. Iya, jadi kayak bidadari tuh lagi jatuh dari surga. Sakit, nanti kita tanya sakit nggak sih gitu ya? Iya, bener, Terus bener. jatuh ya kan. Nah, berarti kita akan membawa sosok Dewi untuk menemani keseruan kita. Kita udah siapkan nih, tempatnya. udah ada bin bag kosong nih. Bin bag kosong. Nanti Jadi nanti diisi. kita datang pring gitu. Namanya Dewi kan set gitu Iya, jatuh bener ya kan ya. banget. Kita boleh berdiri dulu untuk menyambut Dewi yang akan Oke. kita datangkan ya kan. Nah, mungkin sebelumnya kita coba ini ya. Coba apa namanya kenalin dulu nih, kenalin dulu. Siapa Nah, sih mungkin sosok yang luar biasa yang bener. menemani kita? Aku bacain bio singkatnya ya si Dewi ini nih. Tapi jangan pada shock. Makanya kita kasih tahu teman-teman setelah kita bacakan bionya, tolong tahan jantungnya. Ya, jangan ya kan? menjulitin kita ya. Jangan, karena kita akan drop. Karena gitu drop ya, kan? karena akan kalah dengan si Dewi Jadi, ini. lu spill satu. Oke, yang pertama nih, beliau itu adalah first runner up Putri Indonesia 2018. Putri Indonesia. Putri Indonesia. Kayak kita harus ganti tempat. Udah karena kebayang kan? gua akan drop banget ya sebelahnya Putri Pasti Indonesia. cantik, Yes. tinggi, Nah. pasti pengetahuannya sangat luas Oh my ya. God. Soalnya syaratnya untuk jadi syarat Putri untuk Indonesia? jadi pageant lovers gitu kan, aku pageant lovers nih Iya. ya. Jadi syaratnya harus punya 3B. 3B yang pertama. Brand. Kita punya Enggak, sedikit. Yang kedua, Beauty. kita punya. Ya, Kayaknya kita enggak. remah-remah rengginang. B yang ketiga. Behavior. Itu kita lebih ke akhlakless ya. Jadi Akhlakless kayaknya, ya, beda kita ya. Kita nggak sesuai dengan syarat Putri Oke, Indonesia. Spill yang kedua. Oke, dan dia juga menjabat sebagai Putri Indonesia Lingkungan 2018. Berarti benar-benar mencintai lingkungan. Yes, tepat dong sama tema kita tentang sustainability ini. Bener Ya banget. kan? Spill lagi. Nah, sekali lagi yang ketiga nih. Nah, beliau ini juga pernah dikirimkan ke ajang internasional, yaitu di Miss Internasional dan masuk ke top 15. Gila kan? Gua bingung di sini Makin minder. terlihat ketidakadilan Tuhan. Makin minder ya. Udah cakep berprestasi gitu ya Bener, kan. kalau Kayaknya kita dikasih dikit aja iya gitu bener, ke udah kita. nggak cakep. Nah, selain itu, kalau teman-teman mungkin yang sudah tahu atau sudah ternyata gue udah follow loh gitu ya, dan teman-teman yang belum tahu, si sosok Dewi Jelita ini dia juga aktif sebagai sustainability enthusiast. Nah, jadi di media Cocok sosialnya banget ya. dia sering banget melakukan campaign tentang environment dan sustainability, dan apalagi tuh? dia pernah menjadi duta SDGs Indonesia. Ih, sumpah. Tuhan, Prestasinya segudang ya, banyak kasih banget. aku sedikit. Oh, kita Nggak ranking 1 di kelas aja juga enggak ya? Nggak mungkin. Oke, mungkin Nah. makin penasaran nih teman-teman yang ada di rumah. Oke, langsung aja kita panggil sosok Dewi Jelita ini. Kita panggil Siapa bernama ya? yaitu Kak Fania Herlambang. Jangan dong cipika-cipiki ya kan. Lo mau jadi gue sedetik aja. Kapannya selamat datang ya di acara Sustainability Fest-nya ADM. Iya, tadi berasa tuh di kayangan dipanggil-panggil mulu namanya. Iya kan? Iya. Sebenarnya ternyata. Ada kita yang kayaknya nggak layak bersatu. Bener. Ini sudah Kak, lihat agak kecantikannya nih. Jaga jarak. Oke, kita jaga Karena cantiknya kemajuan. Iya. Waduh. Cantiknya kelewatan. Jadi kita suruh Boleh duduk Iya. dulu ya Kak. Oke, kita duduk bersama Oke. yuk. Kita akan Oke. ngobrol-ngobrol nih dengan Kak Fania. Siap. Nah, enak ya, udah enak ya duduknya ya. Oke dong, nyaman. Boleh tumblernya bukan leher tuh kayaknya. Habis ini diganti panitia. Nah, Kak boleh dong sapa-sapa dulu teman-teman yang ada di rumah nih yang lagi nonton kita hari ini. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan sekali lagi aku Fania, dan hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seru-seruan aja soal sustainability ya. Karena kan tadi sudah diperkenalkan bahwa memang aku sering nih ngoceh-ngoceh soal sustainability di Instagram buat teman-teman yang sering
ngikutin juga gitu, dan aku mencoba mengemasnya se-fun mungkin, makanya hari ini juga fun juga. Oke, kita nggak ada obrolan serius hari ini ya Ya, kan? pokoknya fun-fun aja Fun kita. banget obrolan kita hari ini. Jadi kita akan pertanyaan pertama untuk Fania. Oke. apa Di rumah tuh? nyalain listrik. Nyala dong Bu. Oh, nyala. Tetap kirain kan sebagai duta SDGs gitu ya, kayak hemat energi Hemat energi. banget. Oh iya, tapi di saat-saat yang memang butuh banget, guys. Nanti kita bakal jelasin juga kan tentunya gimana Pasti. caranya. Nah, energi ini. Fania, pertanyaan pertama. Kita langsung mulai aja ya. Pertanyaan pertama. Wants to be millionaire. Wants to be millionaire. Gue udah kayak top 3 putri Indonesia gitu. Iya, bener. Oh iya benar. Q&A. Bisa dijawab dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Bahasa kalbu. boleh. Boleh kan dari kayangan ya kan ya. Nah Kak, sebenarnya kan kita udah denger nih ya, sering banget terlintas di pendengaran kita nih sustainability gitu kan. Gimana sustainability lifestyle sebenarnya? Sustainability ini tuh apa sih? Iya, benar banget. Ini concern aku juga sih. Pasti dari tahun 2015 pas pertama kali ada ya SDGs itu dicetuskan ya, makin warawiri istilah sustainability makin kesini ya. Apapun kayaknya dikasih embel-embel sustainable. Apa sih sebenarnya ini? Fashion sustainable, lifestyle sustainable, apalagi semuanya kan. Jadi khawatirnya ini malah kayak masuk kuping kiri, keluar telinga kanan, tanpa tahu sebenarnya apa sih ini. Dan mungkin rata-rata teman-teman kalau dengar sustainability langsung asosiasikan sama lingkungan gitu ya. Padahal ternyata di dalamnya itu nggak not necessarily cuma ada lingkungan doang nih. Ternyata ada pilar-pilar lainnya. Nah, mungkin bisa ditampilkan juga di sini. Aku sudah menyiapkan informasi nih buat teman-teman. Di sini sebetulnya ya sustainability in a nutshell kalau kata anak Gen Z gitu ya. Kita masuk Gen Z. Oh ya. Oke. Kita lebih ke Gen Alpha. Aduh maaf. Kita gak milenium kalau gitu. Saras dong kita ya kan. Oke. Jadi kalau sustainability ini pilarnya ada 3, gengs. Yang pertama ada lingkungan, udah pasti. Yang kedua ada sosial. Dan yang ketiga ada ekonomi. Jadi ketika kita ngomongin soal sustainability, kita nggak hanya memperhatikan atau pasang kacamata kuda lingkungan aja, tapi juga kita harus memperhatikan ya kemaslahatan buat masyarakat gitu ya, secara sosial dan juga secara ekonomi, supaya kehidupan ini selalu berjalan ya kehidupannya gitu. Makanya kalau misalkan aku mencoba mendefinisikan ya dari beberapa definisi sustainability yang ada di luar sana ya, kita pengen jadikan bumi ini tempat yang lebih baik, tempat yang better place buat kita yang hidup sekarang ini di generasi sekarang, tapi jangan sampai kita terlalu maruk sampai ya menyengsarakan next generation gitu loh, generasi berikutnya. Jadi kita nggak pengen menghilangkan kesempatan hidup mereka. Kita juga pengen hidup prosper zaman sekarang, tapi masa depannya kita juga pengen mereka prosper juga gitu. Luar biasa. Mantep loh, gila. Selain pengetahuannya yang luas tentang SDG, suaranya lembut banget. Namanya juga Dewi dari Kayangan kan. Beda sama Kita kayak harus nurunin tone. Ya, karena kita kalau nyablak. Coba di-tune in dulu. Ya, Oke. di setting Nah, lagi. tadi kan gitu ya, si sustainability ini ternyata ya kita nggak boleh mikirin kita doang gitu ya untuk saat ini ya kan ya. Gimana caranya si sustain ini yang sustain gak hanya kita tapi juga sustain sampai next generation. Nah, Kak Fania kan sering banget nih ya bikin konten di Instagram tentang living sustain dan lain-lain. Nah, sebenarnya Kak ada nggak sih aktivitas-aktivitas yang bisa dijadikan contoh ke anak muda zaman sekarang? Gimana sih implementasi si sustainability ini di kehidupan dia sehari-hari? Yang mungkin simpel-simpel dulu. Nah, oke. Sebenarnya kalau ngomongin apa aja banyak ya turunannya. Kayak tadi kan kakak sendiri sempat mention kalau SDGs tuh goalsnya ada 17. Banyak banget. Nggak mungkin. Nggak ada yang bersentuhan sama sekali kan sama kehidupan kita. Yang ngomong soal energi misalnya. Terus ngomongin soal sampah. Misalkan yang SDGs nomor 12 tuh. Mohon maaf ini ngelihat sampahnya. Iya, mungkin aduh, bermaksud loh. Nah, masalah sampah ini kan dibahas di SDGs nomor 12. Tapi intinya kira-kira misalnya nih, kita ngomongin seharian kita tuh fashion lah ya. Outfit udah pasti tiap hari nggak mungkin kan kita nggak bikin baju gitu. Nah, ternyata fashion ini salah satu limbah yang impactnya parah banget nih. Bahkan nomor 2 terbesar sektor fashion itu. Bayangin aja, karena kan sekarang kalau lihat ke mall-mall, rata-rata yang mendominasi kan produk-produk yang memang fast fashion. Fast fashion memang
harganya lebih affordable ya gitu untuk kaum mendang-mending gitu kan. Yang datang ke store masih lihat Masih lihat price tag gitu kan. Iya, kita belum mampu sih kalau nggak lihat ya kayaknya ya. Nah itu dia makanya, dan sekarang kan kesannya kalau ganti musim harus ganti juga lagi. outfitnya. Iya. Kayak pressure itu ada banget, makanya ya terbentuklah industri si fast fashion. Tapi ternyata di belakangnya kan limbahnya luar biasa gitu kan, tumpukannya. Ya maksudnya mereka bisa jadi top 2 sektor yang paling besar limbahnya karena itu juga, karena ya behavior kita terhadap fashion itu. Ya udah ganti season buang. Iya. Udah harus, karena kualitasnya kurang bagus juga ya kalau fast fashion kan. Jadi kalau udah robek buang gitu kan, mau digimanain lagi. Kalau kita robek pakai kita jahit. Pakai tangan. Kita lebih ke duster. Iya, kita lebih ke Kayak gitu. tidak mampu ya. Nah, tadi terkait dengan fast fashion, mungkin kita jarang ya mendengar istilah fast fashion. Fast food sering dong. Fast food Kayak sering. favorit banget ya kan ya. Sebenarnya Kak, fast fashion ini tuh apa sih? Ada fast berarti ada slow. Slow, ya. Nah, apa sih perbedaan dari fast fashion dan slow fashion itu? Ya, kalau tadi kan fast fashion karena dia tuh masa hidupnya tuh cepet gitu. Jadi dipakainya paling cuman ya setahun, 2 tahun, udah gitu. Suka kebayang gak sih kayak kok bisa ya orang tua kita tuh kayak ngelungsurin baju zaman dulu tuh kayak masih bagus kan nih teman-teman lihat. Aku tuh pakai blazernya mama aku dari zaman dia kerja dulu jadi wanita karir ya kan, sekarang dipakai anaknya gitu. Kenapa dulu bagus-bagus ya? Secara kualitas. Iya, secara kualitas bahkan nggak ada yang tahu kalau aku nggak bilang kan. Ibaratnya itu blazer zaman mama aku. Jadi ya kalau aku lihat dulu tuh konsepnya karena nggak ada tekanan yang fast fashion itu ya mereka bikinnya kualitas bagus. Memang dari segi harga beda lebih tinggi sedikit mungkin ya. Tapi long lastingnya sampai berpuluh-puluh tahun gitu kan. Kalau fast fashion baru bentar aja udah rusak. Nah kalau slow fashion perbedaannya ya mereka lebih mengutamakan kualitas. Kualitas yang bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Jadinya kan kalau misalkan kita hitung-hitung lagi, kalau slow fashion ini kita kayak pengen nahan impulsif buyingnya kita ya. Ya kita ikutin aja sama style kita nggak perlu terlalu worry sama tren yang ada di luar sana. Ya style kita aja cocok gimana. Kayak aku, ini cocok sama aku sampai saat ini ya aku pakai aja gitu kan. Jadi kita di slow fashion berusaha untuk membeli sesuatu yang investasi jangka panjang. Sekali beli bisa pakai terus-terusan dan mix and match. Kita nggak perlu punya banyak. Yang penting kita perlu punya yang penting-pentingnya aja. Nanti kita mix and match gitu ya. Dan kita nggak perlu kepengaruh sama musim yang ada. Jadinya kan ini bakal sustain di lemari kita untuk jangka waktu yang lama. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari obrolannya Kavania, ada tempat yang dia sangat mengadop slow fashion di Gede Bage, Bandung. Kan? Ayo kan, geng Gede Bage. Ini ada di Bandung. Saya nggak tahu karena saya jadi di Gede Bage itu dia menjual lagi barang-barang bekas pakai yang masih oke ya kan ya, dengan harga yang murah ya kan. Kita ke Gede Bage bareng. Yuk kita ikut thrifting haul. Nah, thrifting ya. Sekarang ada tuh istilah thrifting. Iya benar. Yes. Thrifting tuh sering banget kan kita lihat. Bahkan dulu kan kita zaman belum ada Instagram, belum rame, kita thriftingnya ke Gede Bage ya. Kalau di Bandung. Jakarta aku nggak tahu di Pasar Senen kali atau di mana? Pasar Senen ada ya. Pasar Senen ya, benar-benar. Kalau nggak ada Senen mungkin di Selasa dia ada. Pasar Selasa, Serbu. Nah, jadi kan kalau slow fashion tuh seperti itu misalnya. Kalau yang versi ininya, kalau misalkan punya budget lebih bisa juga nih berkain kayak Dian Sastro tuh kan. Dian Sastro yang berkain tuh sekarang tuh dia suka berkain tenun lah, tenun Nusantara gitu kan, kain batik. Itu kan artinya kita juga mensejahterakan ini ya pengrajin gitu loh. UMKM. Betul, UMKM karena rata-rata juga unfortunately aku tadi bilang kan sustainability tuh nggak cuma ngomongin lingkungan doang loh, tapi juga soal sosial dan ekonomi masyarakatnya. Kita kalau slow fashion tuh mereka sangat concern sama kesejahteraan si karyawannya. Karena kan susah ya ngebatik kayak gitu-gitu kan, maksudnya harus dihargai. Unfortunately teman-teman yang di fast fashion mungkin tidak dihargai itu untuk usahanya, karena kan rata-rata memang machinery gitu ya, berbasis kayak mereka bahkan yang mungkin nggak concern sama kesejahteraan pegawai, mungkin mereka juga jadi hidup di bawah garis kemiskinan. Kita nggak ingin ya ada gap yang lebih besar di sosial, makanya slow fashion ini kenapa aku kencang banget ngomongnya, karena memang pengen nggak hanya soal lingkungannya aja, nggak soal waste-nya aja, tapi soal ya kesejahteraan dari orang-orang yang berada di di belakang layarnya. Gitu. Dan juga sebenarnya kalau dari sisi lingkungan nggak cuma sampah dari sisa yang dihasilkan tadi ya, maksudnya
sekali pakai buang, tapi juga bahan-bahan chemicals-nya kan itu damaging ya kalau misalkan berbahaya. langsung dibuang ke lingkungan, langsung ke air gitu kan. Jadi ya unfortunately banyak juga industri yang masih belum concern soal pengolahan limbah kayak gitu-gitu. Kalau untuk fast fashion kan yang penting jadi murah ya. Cepat, Karena bagus, yang penting gitu. murah itu loh guys. Jadi banyak faktor-faktor yang aku bilang tuh kayak di eksternalkan gitu. Yes. Oke. Berarti seru tadi itu banget. dengan kita menjalankan slow fashion tadi ya, kita dapat 3 loh tadi loh. Satu yang masalah lingkungannya Betul. dapat, ekonominya dapat, kita Betul. mensejahterakan pengrajin, sama sosialnya juga dapat. Luar biasa Gitu. dari satu aspek. Satu ya aspek kan? doang. Slow fashion tuh dapat 3 Yo poin. guys, kita mulai beralih ke slow fashion. Bener ya kan ya, banget. jangan jadi kaum mendang-mending lagi, ya Iya. kan? Kalau mau mending thrifting. Yes, Iya, setuju. terus Ya, yang, kita yang ke murah Gede Bage, meriah. ya kan? Bener. Oke, mungkin ada pertanyaan berikutnya nih. Kan Kak Fania kan pernah menjabat sebagai Putri Indonesia Lingkungan 2018 dan juga Duta SDGs Indonesia. Kemudian juga aktif di sosial media untuk mengkampanyekan nih lingkungan dan sustainability. Nah, menurut Kak Fania tuh gimana sih tren sustainability di masa yang akan datang? Nah, bagi Indonesia sendiri dan bagi perusahaan. Berat nih, Perusahaan berat kita nih. juga nih. Yes. Gitu. Oke, nggak hanya individual ya, tapi juga perusahaan juga ya. Benar. Jadi memang kalau aku mengibaratkan SDGs ini kayak kita improving our life gitu ya. Kayak orang kan hidup pengen semakin baik ke depannya kan. Iya, betul banget. Kayak anak kuliah pengen CV-nya makin bagus, ikut Iya. organisasi anu-anu biar masuk ADM gitu kan. Biar bisa masuk ADM. Sama kita juga ngelihatnya kita ingin memperbaiki diri dengan 17 goals SDGs itu. Yes. Dan kita coba tarik lagi ke yang implementatif itu apa? Sekarang tuh lagi naik yang namanya konsep circular economy ya. Circular economy. Circular economy. Apa itu? Apa tuh circular economy? Sebentar ya, kita coba meresapi ya. Lingkaran. Circular, berarti muter-muter kali ya? Ini muter-muter Kayak di gitu. situ Gimana tuh kan nggak kepikiran. Nah sekarang tuh teman-teman, kalau ekonomi yang ada sekarang ini yang kita lakukan dari dulu itu adalah linear. Kenapa? Barang diproduksi, dipakai berapa tahun gitu ya, nanti dibuang ujungnya kan. Karena itu garis lurus gitu. Linear gitu ya berarti ya. Linear, karena udah nggak dipakai dibuang. Tapi kalau misalnya di sirkular, kita ini setelah barangnya diproduksi, kita pengen si barang ini bisa dipakai terus menerus. Jadi bentuknya kayak lingkaran. Jadi jangan sampai si barang ini masuk lingkaran terus keluar, jangan sampai. Kita pengennya kayak dia tetap berada di lingkaran ekonomi. Karena kan saat dia masih punya nilai pakai, nilai ekonominya masih ada nih gitu. 3R dong, model 3R dong. Nah, Yes. bener banget. 3R itu aksi nyatanya si circular ekonomi. Sebenarnya kalau di breakdown lagi banyak sih, ada R0 sampai R9 ya sebenarnya. Wah, nah kita nggak tahu, kita cuma sampai 3R doang. Coba 3R dites. R pertama apa? Atau apa ya? Reduce gak sih? Betul. Bener. Betul. Terus reuse. Nah, Ketiga. Recycle. Recycle. Wih, pinter dong Laila. Sepanjang sekolah kita cuma tahu 3R. ya kan? Ternyata ada R0 sampai R9 tadi. Berarti total 10R. Sebetulnya 10, tapi memang itu turunan banget misalkan kayak tadi buat perusahaan gitu ya. Kalau perusahaan kan pasti sistemnya lebih rumit ketimbang kita kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi bisa ada panduan yang lebih detail lagi nih R0 sampai R9, mulai dari yang refuse, rating, reduce, bla 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 sampai ujung-ujungnya recycle, ada recover juga kayak gitu kan. Jadi kita tuh berusaha semaksimal mungkin ya mengembalikan nilai dari si barang itu ya, kayak misalnya sepatu rusak, jebol gitu ya, kita jahit aja gitu toh, jadi bisa dipakai lagi secara sesuai fungsi gitu kan. Jadinya menjaga produk ini nggak buru-buru keluar dari lingkaran ekonomi gitu loh, tetap stay di dalamnya. Sebenarnya intinya itu sih circular ekonomi. Makanya baik untuk dari individu, tadi kan udah dijelasin soal fashion. Kalau perusahaan juga pasti banyak banget proses improvement yang bisa dilakukan menerapkan si circular ekonomi ini, karena emang SDGs ini bisa dibilang si soul-nya adalah circular ekonomi juga. Nah, Asrof ini kan di GA ya. Jangan banyak di scrap, Asrof. Ya enggak. Iya, Kita jadi tolong harus dipikirkan gimana caranya itu terpakai lagi. Iya, berputar-putar aja ya kan ya, untuk menghasilkan ekonomi yang lebih baik juga. Betul. Ya kan? Cost efisiensi juga loh. Iya. Di GA tuh sekarang ini loh, nggak nyekrap doang nih, kayak misalnya kertas nih kan harusnya disekrap, dibuang. Kita sekarang ini bikin batu bata dari kertas. Ya ada yang udah kayak gitu Kak. Luar biasa. Jadi kan biar circular ekonomi kan berarti. Benar. Itu salah satu
contoh penerapan dari circular economy, bener ya. Nah mungkin nanti nextnya ada ide-ide kreatif lagi untuk menciptakan circular economy di ADM dong, ya kan ya. Mungkin kalau bingung boleh di message ya ke Fania. Iya, DM. Iya kan? Sliding to DM. Instagramnya di sini ya, ditaruh. Instagram Kak Fania nih di sini nih. Instagram kita perlu? Nggak perlu. Nggak penting kata orang-orang. Nah Kak, ADM ini kan kurang lebih sekarang punya karyawan mungkin sekitar 12.000 ada ya? Iya, 12.000 orang yang bekerja sebagai karyawan ADM. Nah, 60%-nya itu adalah generasi-generasi zaman now ya kan ya. Gimana sih Kak membuat si generasi-generasi zaman now ini dia lebih aware aja gitu terkait dengan si sustainability ini gitu. Gimana caranya supaya lebih aware ya? Oke, kalau awareness sebenarnya gampang banget. Kita percaya ya sama algoritmanya sosial media gitu. Yes. Nah, mulai itu dengan nge-follow akun-akun yang memang sering menyuarakan hal-hal kayak gitu. Misalkan kalian suka nge-follow akun berita apa gitu. Nah, mulai itu cari akun berita yang fokus soal green atau sustainability. Jangan yang di-follow terus ya kan ya. Bikin cabang sustainability aku Bisa follow sih ya. Aku follow sih itu. Aku akan mengganti Instagramku sih sekarang ya. Ngomong sustainable. Iya. Bener. Environment ya kan. Langsung jadi admin. Iya, kita daftar. Nah itu kayak gitu dan biasanya kalau udah kayak gitu akan mulai tuh algoritma TikTok gitu juga kan tuh bakal apa yang kita lihat biasanya mereka akan ngasih supply itu informasinya kan. Nah itu kan udah otomatis kalau kita pengen raising awareness kita start dari exposure kita terhadap beritanya gitu kan. Atau follow influencer atau tokoh-tokoh yang ngebahas soal lingkungan contohnya. Saya boleh dong ditaruh lagi ya kan. Promosi mulu di sini. Abis ini naik sih followers sekitar 12.000 ya. Langsung dia naik legit. Semua ini ya karyawan ada. Ya. Jadi itu dan juga teman-teman seperjuangan lainnya yang ngomongin sustainability juga banyak gitu ya. Nanti kita bisa sharing-sharing. Makanya aku tuh suka banget kayak misalnya bikin konten out of aspirasinya teman-teman di sosial media nih, nge-DM apa, kemudian aku bikin. Jadi sebenarnya ngomongin soal awareness lagi, kan kita nggak pengen ya orang tuh baru denger apa istilah soal lingkungan yang jelimet gitu ya, yang jelimet apa sih Sustainable Development Goals tuh apa sih gitu kan. Boro-boro kita mau menerapkan, mau dengerin aja tuh udah mental gitu kan. Jadi yaudah kita ngobrol aja yuk, terus bikinnya istilah-istilah yang mudah dicerna, lebih simple dan lebih relate ke kehidupan sehari-hari. Menurut aku tuh penting banget. Makanya starting from awareness, kita bikin yang obrolan yang santai-santai. Terus ya mungkin tongkrongannya teman-teman di sini bisa juga dijadikan topik nih sustainability. Karena aku itu jujur mendambakan banget sebuah tongkrongan yang topik bahasanya tuh sustainability gitu loh. Kita bikin sekarang langsung bikin tongkrongan udah nih tongkrongan circle kita baru circle ya kan? baru. Iya, bersama Duta SDGs. Hashtag pertemanan bersih. Iya. Kan biasanya kan kita gibah-gibah nih. Enggak kita. Anda. Bersama saya sedikit. Nah sekarang kita ubah nih dari yang gibah-gibah tadi kita sekarang ngomong deh sustainability. Benar. Gitu. Biar lebih manfaat kan. Yes. Bener banget. Nah oke mungkin ada pertanyaan lagi nih. Kalau support dari keluarga atau teman-teman di sekitar Kak Fan itu kayak gimana sih dengan penerapan sustainability ini? Kalau support dari keluarga udah nggak usah ditanya ya. Udah full pasti. support lah ya. Putri lingkungan ya. Dulu tuh aku suka heran sama ibuku kayak kalau makanan itu mereka ibuku buang ke tanah langsung gitu ya ke taman. Terus aku tanya, kenapa kok jorok sih dibuang ke taman gitu ya? Kan kelihatannya risih. Ya ini tuh biar tanahnya gembur karena ibuku suka planting gitu kan. Tuh waktu kecil, pas udah gede baru paham. Oh itu maksudnya ngompos, tuh itu. Ngompos gitu kan. Bukan gembur ya kan. Ada ternyata ya. Ada. Jadi tujuannya itu ternyata emang dari keluarga juga dari dulu kayak gitu. Terus pas aku mulai ngomongin sustainability, nah itu kan mama dari dulu emang udah begitu kan. Ternyata emang dari keluarganya. Jadi turun ke anaknya. di mana Anda berada gitu kan ya, itu akan mencerminkan siapa Anda. Bener banget. Kemudian hari ya kan ya. Jadi kita dulu mungkin keluarga kita isinya gimana? tidak bestie ya kan ya. Nah, Kak, sekarang tuh kan mempromotkan sustainability di lingkungan sehari-hari gitu ya. Ada nggak sih mungkin kesulitannya gitu loh? Jadi
sebenarnya sustainability issue ini kan sesuatu yang apa ya? Tadi salah satunya kan aku bilang jelimet istilahnya. Itu yang pertama. Yang kedua belum sadar nih dampaknya. Mungkin apalagi teman-teman yang di kota dengan segala privilege-nya, ya masih bisa pakai AC, ya kan? Kalau misalnya hujan terus-terusan masih bisa dalam rumah, aman sentosa gitu kan. Mau cari makanan tinggal pakai delivery aja, beres gitu kan. Lah, apa kabar dengan teman-teman yang di luar sana kena impact-nya nih dengan perubahan iklim, misalnya gagal panen, gagal dapat ini ya, tangkapan ikan misalnya, itu banyak kejadiannya. Ya, itulah orang-orang yang kita bilang langsung frontliner kena impact-nya si climate change misalnya, atau dampak buruk dari ya kelakuan kita juga sebenarnya gitu kan. Jadi ya unfortunately karena impact-nya nggak langsung direct buat sebagian orang yang ngerasain privilege itu, ya jadi nggak relate, ya kan? Nggak relate kayak oh ya udahlah gitu kan. Terus apa sih gitu. Terus juga tuh kayak maraton gitu kan. Kalau kita ngerasain target net zero 2050 misalnya, atau target Indonesia net zero 2060. Ya elah 2060 masih lama banget kali, masih jauh kali bisa ntar gitu kan. Jadi ya udah ntar aja gitu. Toh juga lama banget. Kalau kita mulai dari sekarang, emang impact-nya apa? Kalau sendiri mulainya emang kenapa? Kayaknya kalau orang lain masih sama, gak akan ngaruh deh misalnya kayak gitu kan. Jadi mungkin orang jadi patah semangat kali ya buat action langsung ngomongin sustainability gitu, atau ngerjakan living yang sustainable banget nih gitu. Nah makanya, dan aku aware juga banyak isu-isu lainnya di luar dari permasalahan sustainability ya, misalkan ada kesehatan, kemudian ada isu lainnya, misalkan governance apa segala macam gitu kan. Isu di dunia ini banyak banget dan semuanya berlomba-lomba seakan-akan pengen dapat perhatian nih. Jadi menurutku sih wajar ya ada orang yang memang perhatiannya berat ke aspek lain atau isu lain, nggak ke sustainability, nggak masalah. Menurut aku yang penting tahu dan ngejalanin gitu loh, karena isu sustainability ini aku bisa bilang eksistensial ya. Baik lagi kenapa sih penting banget orang tahu, orang menerapkan, karena kalau ini ekstrimnya ya aku ngomongnya, itu antara ya hidup dan mati gitu. Ketika kita nggak punya tempat tinggal yang proper, dunia semakin panas, kita udah nggak bisa sanggup lagi hidup di muka bumi karena terlalu panas temperaturnya, kita nggak bisa survive gitu kan. Orang kena heat wave aja bisa meninggal kan gitu di Europe atau di US gitu kan. Apalagi kalau emang seluruh dunia kayak gitu. Kemudian juga ya karena permasalahannya eksistensial antara ada hidup dan mati, ya menurut aku ini jadi kayak basic needs gitu loh. Buat orang-orang ngejalanin praktek-praktek sustainability. Yuk kita mulai, yuk kita ingin membuat bumi ini semakin nyaman untuk ditinggali, ya kan ya. Dan gak hanya untuk sekarang ya kan Kak. Betul. Untuk generasi berikutnya. Bener banget. Jadi emang sulit tuh ini ya, ngatur ego kita. Ego kita tuh kayak ya udahlah, karena tadi yang dibilang Kak Fani ya, masih 60 tahun lagi, masih 50 tahun lagi gitu kan. Masih 2050, paling juga nggak aku nanti yang nikmatin gitu ya. Jangan mikir gitunya dulu ya. Kita benar-benar kita repot ya kan ya. Jangan. Padahal itu buat anak cucu kita kan nanti. Kita ubah mindsetnya. Tapi sekarang juga udah berasa loh. Lihat deh, kemarin teman-teman posting story yang kuliah di Eropa gitu ya, masih salju. Ini bulan apa coba? Ini di bulan Maret nih sekarang. Bulan Maret masih salju, sejak kapan? Itu semua captionnya sama. Ini beneran nih masih ada salju hari gini. Berarti secara iklim berubah ya kan, yang geser ya. Berubah banget. Kalau usah nunggu 2050, sekarang aja udah berubah kan. Apa kabar 2050 kalau kita nggak masih take gini-gini action aja, benar. Iya kan, yo semuanya yang menonton, mari kita ubah mindset kita yang menjadi lebih menerapkan sustainability lifestyle ya kan. Baik, lanjut ya Kak Fania ya. Nah, Kak Fania tuh gimana sih pendapat Kak Fania terhadap beberapa netizen nih yang suka nyinyir atau suka ngata-katain Kak Fania nih, sok jaga lingkungan nih, sok sustainability atau sok si paling circular ekonomi, si paling emang. Ada nggak sih Kak, tapi pernah nggak mengalami itu ya? Pernah sih, lebih kayak sebenarnya nggak banyak, cuman ada aja yang skeptis ya, kayak misalkan ala ini mah apa, ini masih lama apa segala macam, buat apa sih ngomongin kayak ginian gitu kan. Cuman kalau menurut aku nggak apa-apa, kayak ibaratnya kita
pengen sharing ilmu, ya kalau misalkan nge-raising awareness, kalau misalkan masih belum setuju ya silahkan, nggak apa-apa. Kalau aku sih prinsipnya agree to disagree ya. Yang penting mereka bisa lihat dulu nih kontennya, yang penting lewat dulu gitu kan kontennya. Nanti toh mereka juga akan dengan kejadian-kejadian lain di kehidupan mereka bakal sadar bahwa apa yang aku sampaikan dan teman-teman lain yang di bidang sustainability juga sampaikan itu penting adanya kayak gitu-gitu. Menurut aku nggak harus, justru kalau misalkan kayak didikte gitu kan, ya kita nggak mau dong ngedikte juga. Karena orang makin didikte itu semakin menjauh gitu loh, bukan semakin mendekat. Justru kita tuh pengen rangkul mereka. Ya udah nggak apa-apa kalau misalkan sekarang belum setuju, mungkin next time ketika udah terekspos dengan kejadian apa gitu ya di kehidupan mereka, amit-amit ada, mereka bisa lihat sendiri misalkan kejadian gagal panen, kemudian tadi gagal tangkap ikan karena perubahan iklim, ya mereka jadi sadar apa yang diomongin tuh, oh ini maksudnya gitu. Jadi jangan sampai terlambat ya kan ya. Masa harus lihat sendiri sih? Iya, aduh, tidak, oh my god. Dan kita juga jangan menyerah Mbak. Kalau misalnya kita tuh dijulitin nih, kan habis ini kan kita mau berubah nih. Insya Allah ya kan ya. Insya Allah harus berubah kan. Gue sih tekad gue udah 80% sih ya. Misalnya ya kan? dengan cara inilah milah-milah sampah, kita buang dengan tong sampah yang udah disediakan oleh ADM. Nah itu kalau kita dikatain, ih si paling pilah-pilah sampah, ih nggak apa-apa. Kita tetap melakukan Mbak ya. Biar suatu saat karena kita terus-menerus melakukan itu, orang lain mencontoh kita. Ya kan ya. Yuk jangan patah semangat. Untuk yang sudah memulai dilanjutkan, yang belum memulai yuk bareng-bareng ya. Benar Dan banget. Kita akan sekarang semangat kita makin besar ya untuk living sustain ya kan. Nah, Kak, ada nggak sih tips dan trik nih? Kayak kita nih kan, kita mungkin pernah dengar tentang sustainability, tapi sebenarnya apa sih tips dan trik untuk startingnya nih untuk memulai sustainability lifestyle yang simple dulu. Nah ini nih yang aku tertarik buat analogikan, kayak misalnya kita diet nih. Kalau misalnya orang ngomongin diet ya? Iya. Itu kan diet, sekarang diet. Diet itu gampang loh ya. Yang relate gitu loh maksudnya. Kan kalau orang diet kadang-kadang kayak oke, gue besok diet, gue besok makan cuma salad, minumnya jus, udah nggak makan malam, that's it gitu kan. Coba itu bertahan berapa lama? Paling sebulan. Enggak nyampe, seminggu. 3 hari kayaknya pikiran kita langsung kalau pengalaman pribadi sih gitu kan. Pengalaman pribadi sih seminggu gitu kan. Itu kayak udah nggak betah gitu. Jadi nggak perlu se ekstrim itu ya. Maksudnya caranya kan banyak untuk living sustainably. Kalau dari aku sih start pelan-pelan satu-satu aja. Misalkan dari yang awalnya nggak biasa ngebekal air minum dulu deh gitu. Yang tadinya masih beli, coba ngebekal dari rumah buat air minum. Terus kalau makanan, habis itu dicobain makanan. Tadi kan minuman, terus makanan. Misalkan bulan depannya lagi apa. Misalkan yang sekarang masih suka jajan fast fashion, coba mungkin bulan depan asik kali ya ke pasar Senen gitu. Misalkan kan pelan-pelan aja, nggak apa-apa gitu. Karena aku pun juga begitu, aku ngerasa kayak sesuatu perubahan yang ekstrim tuh gak akan sustain lama. Betul. Cicil aja gitu. Dan sebenarnya prinsipnya tadi aku udah spill di awal, kalau misalnya yang penting kita kan tahu nih, ketika kita bangun tidur kita punya banyak opsi. Misalkan kita mau ya either bawa bekal atau enggak, itu kan opsi juga kan. Gitu kan. Jadi ya pokoknya pilihlah opsi yang paling mendekati lah. Kalau misalkan yang aksesnya kalian mudahnya yang mana, yang aksesibel buat kalian, opsinya cuma 3. Ya udah pilih salah satu yang paling mendekati menurut aku. Gak usah dicari opsi yang kayak waduh gitu kan, pengen punya sendok garpu bambu tapi nggak tahu beli mana gitu kan, nggak bisa belinya gitu misalnya gitu kan. Ya nggak apa-apa, pakai aja yang ada gitu, atau pakai tangan itu kan juga opsi gitu kan. Oke, berarti jangan bikin ribet diri sendiri ya gitu. Benar. Karena nggak akan, jujur kalau bikin ribet, justru kita cepet habis bensinnya di tengah jalan, udah keburu capek gitu kan, udahlah bodo amat gitu kan. Malah jadi nggak mulai ya. Malah jadi nggak mulai, malah jadi balik ke square one lagi ya kan. Jadi memang ternyata ya untuk memulai starting si sustainability lifestyle ini ya simple ya, sesimpel kalian bawa tumbler ya kan ya. Bawa tumblernya dulu, mengurangi limbah plastik ya kan. Nah, yes. Dan ya kayak misalkan ya pakai ngomongin energi tadi kan ya. Sesimpel kayak di luar udah terang kan, matiin aja. Toh kalau menurut aku ya balik lagi ke soulnya sustainability, nggak cuma lingkungan doang tapi ekonomi. Percaya deh, once nerapin
prinsip sustainability itu kalau kalian ngitung pengeluaran menurut aku bisa lebih hemat loh. Iya kan? Jadi aku sih suka bilangnya less budget, less emission. Asik. Hashtag ya kan? Less Tolong di emission. sini ya hashtag less budget, less emission ya kan? Berarti juga untung buat kita sendiri loh padahal loh ya. Tanpa disadari Tanpa mungkin sadari ya kita untung efeknya sendiri. ya. Benar. Jadi memang makanya aku kasihnya ya orang kan kadang-kadang ya jujur aja aku juga kalau mending gitu ya teman-teman ya. Jadi aku juga mikirin kalau gue ngelakuin ini savingnya berapa nih gitu kan. Ya, kita Kalau hitung gue ya. ngelakuin ini savingnya berapa nih. Oh lumayan ya. Mungkin abis ini kita bisa bongkar tasnya Kavani ada kalkulator warung nih. Kalau dia selalu gitu. Iya, kalkulator capek. Oke, mungkin tadi kan penerapan untuk orang-orang yang mungkin baru mulai Baru ya. mau. Nah, sekarang tips and triknya Mbak, gimana caranya agar tetap semangat nih untuk orang-orang yang sudah melakukan sustainable terhadap di tengah-tengah gempuran masyarakat nih yang mungkin masih belum aware terhadap sustainable ini gitu. Oke, jadi menjaga semangatnya yang buat yang udah ngejalanin. Menurut aku yang udah ngejalanin katanya kan mempertahankan lebih susah ya daripada mencapai ya. Bener banget. Jadi yang buat mempertahanin, aku ini motivasi buat diri sendiri juga sih sebenarnya karena jujur aja kadang kalau udah mendalami kehidupan ini yang sustainable itu kadang kita memang sih kepentok banyak hal gitu ya. Misalkan itu udah milah sampah nih, udah ngompos, oke aman, sampah organik aman. Terus sampah plastik udah pisah, sampah logam udah pisah. Pas diambil sama mulung dicampur lagi. Suka istighfar gak sih kayak? Kayak ngapain gitu dari kemarin kan? Jadi ya kadang hal kayak gitu-gitu bikin patah semangat juga kan. Tapi untungnya sekarang tuh udah banyak banget inisiatif dari teman-teman yang bikin UMKM, usaha-usaha atau startup yang nge-provide kita dengan akses yang baik untuk punya kehidupan yang lebih sustainable. Mereka bisa nge-pull sampah kita yang udah dipilah, terus mereka bawa ke pengelolaan khusus. Kemudian juga ada temanku yang bikin semacam kayak e-commerce dan juga kayak blog yang mana kita bisa diskusi kayak, oh aku kalau misalkan mau cari kapas yang bisa dipakai lagi untuk bersihin muka misalkan, aku belinya di mana sih gitu misalkan kayak gitu kan. Ada forum diskusinya, terus ada juga platformnya. Mereka udah kurasi produknya kayak gitu-gitu. Jadi kan yang tadinya kita ngerasa mah ada ya kapas yang bisa sustainable gitu, bisa dipakai lagi gitu. Oh ternyata ada gitu, dan ada barangnya dan udah bisa dibeli di Indonesia. Mungkin dulu ada produk sustainability tapi masih di Eropa sana, atau di US sana. Mahal di ongkir ya kan ya. Mahal di ongkir, harga produksinya juga mahal. Jadi orang juga kayak mau ngelanjutin tuh kayak ya nggak jadi deh gitu kan. Tapi sekarang tuh udah banyak kok teman-teman yang bikin inisiatif bagus kayak gitu. Jadi actively aja tuh searching tentang misalkan kalian butuh belanja yang produk-produk yang sustainable. Kalau kalian googling udah muncul semua tuh e-commerce-nya apa aja. Terus misalkan startup-startup yang buat pengelolaan limbah itu juga udah banyak. Salah satunya yang di running sama James Daud gitu kan. Dia juga bikin pengelolaan sampah yang baik. Jadi menurutku sangat aksesnya sekarang dimudahkan sih dengan di generasi kita sekarang. Dan ngobrol-ngobrol sama teman-teman juga mereka banyak melihat opportunity lain, misalkan limbah makanan, makanan sisa itu kan kayak misalnya di hotel-hotel yang menyediakan buffet besok ada sisa makanan yang banyak banget. Nah itu mereka ngumpulin tuh limbah makanan yang kayak gitu, terus entah dikasih ke yang membutuhkan atau misalnya dijual lagi. Jadi banyak banget inisiatif yang menurut aku bagus banget, yang tadinya bikin kita questioning the system gitu ya. Sekarang alhamdulillah sih dikit demi sedikit udah jauh lebih mudah aksesnya. Jadi ya buat temen-temen yang ongoing ya we're in this together lah. Kalau kita yang baru starting, yuk kita mulai dari hal yang simpel ya kan ya. Nah ternyata memang ya sekarang dengan teknologi yang semakin canggih seharusnya kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih beragam lagi gitu kan ya. Terus bisa ikutan forum-forum yang ya bahasnya tentang sustainability gitu. Banyak banget ternyata. Yuk kita ganti ya kan, kita mengganti circle dengan yang lebih sustain ya. Atau membentuk circle yang sudah ada menjadi circle yang lebih sustain. Iya, tolong diracuni ya teman-temannya ya. Benar banget. Topik sustainability jangan cuma racunin produk doang. Racun Asrof ya kan. Racun Asrof. Yuk Asrof lebih sehat 2023 ya kan ya. Ciptakan lingkungan yang lebih baik. Bener ya banget. Kan. Tepuk tangan dulu dong untuk Kavani. Luar
luar biasa banget ya. Banyak ilmu yang kita dapat hari ini ternyata. Ih, sumpah. Iya. Thank you. Jadi Thank you juga. ternyata sustainable itu nggak sesusah itu enggak ya gitu. Rasanya mudah kalau kita mau. Mau, benar. Kalau kita Nawa ada itu niat. dulu. Nawa itu dulu. benar. When there is a will, there is a way, ya Yes, kan? benar. Nah, terima kasih banyak ya Kak Fania udah ngobrol-ngobrol seru tentang sustainability lifestyle, Benar ya kan? banget. Dengan teman-teman ADM, Sama-sama. ya kan? Nah, cuman nggak hanya itu, seperti yang tadi kita bilang kan di awal bahwa kita itu sudah ada beberapa kategori yang kita lombakan. Oh iya. Nah, ini adalah saatnya. Kita umumkan para pemenangnya ya. Yes, tolong dikasih efek kayak menegangkan, ya kan ya? Lintaskan di sini setan-setan. Nah mungkin ntar kita minta tolong Kak Fani ya untuk membacakan siapa pemenang untuk yang juara satunya aja. Betul. Nanti Kak Oke. Fania akan membacakan semua juara satu dari 4 kategori yang kita lombakan. Apa aja tuh? Apa aja tuh? Nah. Yang pertama dari Sustainability Innovation itu ada 3 kategori. Yang pertama Benar. ada kategori individu di area kerja. Oke. Terus yang kedua dia ada kategori kelompok di area, kerja. Lalu ada kategori di rumah Kak, living sustain di rumah. Dan yang keempat ada Sustainability Creative Creative Logo. Logo. Oke, sudah siap? Siap nih. Nah Boleh di tas yang diambil. tadi Kak Halimah kelihatannya bawa sesuatu deh. Aku di sini ini bermanfaat. Selain Berat banget nih kayaknya. Iya berat ini. ini 70 kilo ya kan ya? Ini ada beras 5 kilo juga Iya. di sini, ada telur, ada ini. Telur ternyata di sini isinya sembako. Sembako ya. semua. Tidak dong, di sini ada hal-hal yang surprise nih dia. Ini adalah hal-hal yang paling ditunggu-tunggu sama anak-anak. Iya, Boleh amplop-amplop dipegang. pemenangnya. Ya kan, kita tutup lagi biar nggak ketahuan isinya. Taruh lagi Taruh dong. lagi dong. Nah, Oke. yes. Nah mungkin kita bacain dulu yang pertama nih. Kategori yang pertama yaitu individu di Area kerja. Individu ini perseorangan. Apa sih yang udah dia Iya. lakukan untuk menciptakan sustainability di area kerja secara individu? Dan juara satunya, tada, boleh Jeng, jeng, dibacakan. Jeng. Ini kayak nominasi. Iya, Putri Nah, Indonesia, Putri lagi kan ya? Iya. Nih, Dan juaranya adalah Zahir Rian Mutolik sebagai production engineer. Congratulations teman-teman engine ya kan ya. Nanti Hebat mungkin bisa nih. di-visit sama Kak Fania. Apa sih yang dia lakukan? Iya. Ya kan ya? Boleh loh kayak main-main ya. Boleh dong. Selain itu kita juga akan membacakan juara kedua dan juara ketiganya untuk kategori individu di area kerja. Juara 2-nya jatuh kepada Yudi Apriyadi dari Maintenance Casting. Dan juara 3-nya ada perempuan. Perempuan nih. Rahayu Dewi Anggreni dari Service Part Center. Congratulations guys. Nah, yang Baik, selanjutnya kategori apa? kedua nih, kategori kedua Boleh yaitu kita simak kategori dulu. kelompok area kerja. Yes. Nah kalau ini berkelompok nih Kak, kalau tadi kan individu, sekarang Iya. berkelompok. Oh mohon maaf ini agak ngacak ya kan. Kita baca dulu. Nah, Kelompok ini. area kerja. Yes. Dan ini dia. Geng pertemanan bersih ya ini kayaknya. Iya benar. Ini gengnya bersih banget nih. Iya. Dia sudah membentuk circle yang baik ya kan ya Iya. untuk living sustain. Ayo ya kan? pansos. Oke. Boleh. Boleh Pak. Kelompok yang juara. Oke. Ya. Kita umumkan juara satunya adalah Muhammad Imam Muhammad SAP. Dari SAP. Wow, dari penting ya kan. Itu temen aku Pak. Dari penting ya Oh kan. iya, gampang lah pansosnya kan? Bisa. Iya. Iya, bisa lah. Tolong ya bisa. nanti ikut. Ikut circle dia ya. Kenapa kemarin gue gak diajak ya? Dan juara 2-nya boleh Pak Asrof Untuk juara dibacakan. 2-nya yaitu dari SAP juga, Penting 1, Mulyana Fauzi. Dan juara ketiganya dari Penting 2, SAP, Irwan Sari. Wow, luar biasa. Ini orang-orang Penting semua nih. Including me, ya kan? Bener banget. Selamat ya teman-teman Penting. Nanti boleh Kak main ke Penting ya? Ayo. Oke langsung. Oke, baik. Oke. Yang ketiga nih apa nih? Yang kategorinya? kategori yang ketiga adalah kategori dari rumah. Wow, ini sih luar Oke. biasa Berarti juga keluarganya ya. udah sustain. Dia sudah menerapkan hal-hal. Mungkin dia ngompos kali di rumah Iya, ya di kan? rumah, ya? bener. Iya, ibunya Kavania nih. Dan ini dia juara satunya. Selamat kepada Yogo Utomo dari production. Dari casting. Yogo Utomo. Orang Karawang berarti nih, orang Iya, di Karawang. Karawang dia ada di Oh, Karawang. oke. Di Karawang. Selamat. Nah, oke. Dan juara kedua dan ketiganya siapa dia?
dari kategori individu rumah. Juara kedua Muhammad Andik Rahmawan dari Quality Outhouse Engine Plan. Dan juara ketiga ada Bapak Nurholis dari Production Casting. Luar biasa. Ini keluarga-keluarga orang-orang Karawang semua nih. Ini harus dicontoh nih sama orang-orang Sunter Dia nih. mau menciptakan Karawang menjadi lingkungan yang lebih sustain. Bener Kan ya, luar banget. biasa. Dan yang terakhir, kategori terakhir adalah Sustainability Creative Logo. Ini cuma ada satu, Kak. Berarti yang terbaik ya. yang Logonya terbaik. ini akan dipakai ya nanti untuk logonya ADM ya kan ya. Benar. Wah, luar biasa. Boleh dibacakan. Wow, ini bakal langsung eksis. Selamat kepada Aska Airul Camzani. Selamat Aska. Dan itu dia. Tadi Dan- pemenang-pemenangnya ya. Oke. Sekali lagi nah. kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para pemenang dari eventnya Sustainability Bener Fest banget. ini. Dan kita ucapin terima kasih untuk Kak Fania udah bantuin kita nih untuk bacain pemenang dari seluruh kategori Sustainability Innovation tadi. Yes, dan untuk seluruh pemenang yang sudah disebutkan tadi akan dihubungi langsung oleh panitia ya. Dan untuk Kak Fania dan sahabat semuanya, aku juga terima pesan nih penting juga nih dari? dari Pak Erlan. Wow, nah ini dia pesan-pesan dari Pak Erlan Kusnaning Cahyono selaku Vice President Director Astra Daihatsu Motor. Saya ucapkan selamat kepada saudara Muhammad Imam Mutahar dan tim, saudara Zahir Rian Mutolih dan saudara Yogo Utomo sebagai pemenang Sustainability Innovation di setiap kategori. Semoga improvement ini bisa menginspirasi semua karyawan untuk terus menerapkan gaya hidup berkelanjutan yang lebih baik di area kerja maupun di rumah. Dan juga selamat kepada saudara Aska Airul Hamsani atas kreativitasnya dalam pembuatan logo ADM Sustainability. Semoga dapat selalu berkreasi untuk kedepannya. Logo ini akan menjadi identitas visual dari aktivitas-aktivitas sustainability di ADM yang terus mendukung Sustainable Development Goals. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada semua pemenang dan terima kasih kepada semua karyawan yang telah berpartisipasi. Semoga kita bisa selalu menjalankan hidup yang berkelanjutan dan selaras dengan alam demi masa depan yang lebih baik. ADM Strong. Oke, sekali lagi selamat kepada seluruh pemenang dan semoga selalu bersemangat dan melahirkan ide-ide segar lagi dan inovasi yang lebih fresh untuk mendukung penerapan sustainability di ADM maupun di kehidupan kita sehari-hari. Yeah, dan tentunya terima kasih banyak Kak Fania udah ngobrol-ngobrol Thank you, sama kita. thank you, Kak. Seneng banget. Setelah ngobrol sama Kak Fania nggak lama ya kita udah langsung tercetus untuk hidup lebih sustain. Bener. Aduh, biasa. langsung berubah habit lah kita. Berkobar-kobar ya. Mungkin Bener. ini bisa diadakan sebulan sekali ya, biar yang terinspirasi makin banyak Banyak, ya bener kan. banget. Mungkin ada pesan-pesan terakhir Kak, bukan pesan terakhir untuk dunia. Aduh, ini. Pesan-pesan terakhir untuk sahabat-sahabat Daihatsu di rumah. Ya, lastly, kalau ngomongin soal penerapan, baik lagi, mulainya gampang. Mempertahankannya yang banyak challenge. Oke. Jujur, sedang berada di proses mempertahankan soalnya. Oh, Kak Fania aja ya, Kapannya mesti aja mempertahankan masih ya kan ya. ya. Jadi, menurutku bikinlah circle pertemanan yang saling menguatkan nih ceritanya satu sama lain untuk tadi menerapkan little small steps towards sustainability ya, mulai dari mungkin geng bekal bareng, Yes. apa namanya potluck gitu misalkan kan atau apa, terus kemudian juga jajan ke pasar Senen bareng atau kemana gitu kan. Jadi sebenarnya karena barang-barang itu bisa saling menguatkan gitu kan, dan menurutku jangan patah asa kalau misalkan orang-orang di luar sana merasa kayak udah ngapain sih, ya nggak apa-apa, jalanin karena kalian punya keniscayaan sendiri, karena memang baik lagi isu sustainability ini sangat-sangat isunya eksistensial ya, karena antara ya itu tadi ekstrimnya hidup dan mati, jadi jangan sampai kita menyesal dengan pilihan yang kita ambil sekarang ini gitu, teman-teman. So semangat terus ya. Terima kasih dan tepuk tangan untuk Kak Fania. Thank you. Oke, Ya kan? Yuk, terima kasih Kak kita Fania. mungkin Kak Fania abis ini mau turun dari puncak ini ya kan ya. Turun ke
turun ke mana? Ke kayangan lagi. dia Harusnya turun naik ya? dong. Dia kan balik. Harusnya naik lagi. Oke, terima kasih banyak ya Kak Fania. Terima kasih. Terima kasih, sampai Kak ketemu Fania. lagi. Duh, ya kan, lagi. seneng banget ketemu yang cantik, pinter ya kan. Dadah Kak Fania, terima Dadah, kasih Fania. banyak. Bye. Nah, itu tadi dia seru banget kan. Seru banget. Ketemu orang yang cantik banget, duduk lagi lah kita lah. Ya oke, duduk. Ketemu orang yang cantik, smart, dan dia punya keinginan untuk menciptakan lingkungannya menjadi lebih baik lagi. Bener. Kurang apa? Kurang apa Ya, coba? Instagram udah kita kasih. Ya kan? Iya, tinggal Boleh, di follow tinggal karena di-follow. banyak juga informasi-informasi yang menarik dari Kak Fania ya. Jadi Betul. dia tuh sering banget ngasih tips and trick gimana caranya biar bisa sustainability Betul. gitu kan, apalagi circular ekonomi. Benar sekali. Ya, abis ini aku sudah follow. Aku juga udah follow. Udah follow ya? Udah follow lama sih. Follow lama ya? Oh, Kak mungkin boleh di follow back ya. Iya. Kan, gitu ya kan? Nah, Oke. jadi kita mau ingetin lagi nih sahabat tentang mini challenge yang udah kita bikin. Bener Ya kan banget, ya? kita ingetin lagi bahwa di informasi awal ya tadi kita ada mini challenge, yaitu pertama ada quiz. Nah yang kedua tadi adalah foto nobar. Yes, harus ada kitanya. Bener, harus ada kitanya. Gak ada Karena kitanya nanti langsung di-cut ya. bener, karena akan ada 10 sahabat yang dipilih fotonya yang paling kreatif. Betul sekali. Dan mini challenge lainnya yaitu quiz tadi, tebak-tebakan ya, yang betul. sudah kita ikutin, yang tadi teman-teman udah ngikutin dari awal sampai akhir, pasti tahu nih jawaban dari quiz-quiz yang akan kita berikan nanti. Karena pertanyaan itu adalah seputar dengan interview kita dengan tadi Kak Widada. Iya, sama Kak Fania. Oke. Yes. Jadi harus fokus biar bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kita lemparkan nanti. Bener banget. Nah, untuk jawaban quiznya bisa ditulis di kolom komentar YouTube Akhir ADM dengan format yaitu NPK_nama_jawaban. Contohnya? Nah, contohnya nih 56764 NPK siapa tuh? aku. Oke. _asrop_ nah jawabannya. Oke. Nah jawabannya pokoknya yang panjang nih karena ini esai. Oh ini esai ya kan ya? Enggak ABC, enggak bilang ganda. Benar, mari kita bikin si jurinya bingung ya. Bingung, kan? Karena kan jawaban kalian kreatif semua. Bener, dengan jawaban-jawaban yang banyak ya. Panjangin aja, tapi jangan dari Google. Oke, mungkin langsung aja nih Kak, pertanyaan yang pertama nih. Oke, kita ada punya 3 pertanyaan sesuai dengan perjanjian kita tadi, dan kita akan memilih 3 sahabat dengan jawaban paling tepat dan paling menarik, yang paling kreatif. Pertanyaan pertama, siap-siap. Yuk, siap-siapkan dulu itu komentar, ketik di komentarnya YouTube Akhir ADM. Untuk pertanyaan pertama, apa arti dari sustainability lifestyle menurut sahabat? Tuh, Ya apa tuh kan? tadi? Tadi juga udah dijelaskan kan oleh Iya Kak Fania. dong. Tapi itu menurut Kak Fania. Itu menurut Kak Fania. Nah, ini menurut teman-teman yang ada di rumah nih. Menurutnya apa sih sustainability lifestyle itu gitu. Nah, silakan diketik. Yo, diketik. Oke, oh ternyata udah ada 1000 jawaban. Wah, luar biasa. Cepat Cepet sekali ya. ngetiknya ya netizen ya kan ya, jempolnya bermain. Nah, langsung kita masuk ke pertanyaan kedua. Oke, Silakan. pertanyaan kedua yaitu sebutkan satu contoh penerapan sustainability di area kerja kamu. Masing-masing. Masing-masing. Ya kan ya? Kalau ini harusnya real dong, nggak Real boleh dong. ngada-ngada karena Yes. udah dilakukan di area kerja masing-masing. Habis menang nanti langsung ditagih sama atasannya kan ya. Nah mungkin Mbak Lima ada nggak contohnya kalau di painting tuh? Jadi banyak secara tadi yang menang kategori Oh iya, kelompok bener. painting Painting semua semua. ya kan ya. Jadi kita sudah banyak menerapkan si SDGs ini di painting sebenarnya, mengurangi konsumsi energi paling banyak. Oh berarti Secara sering painting, ini ya matiin lampu gitu. kita matiin sampai gelap sih. Sampai gelap. Jadi kita kerja tuh pakai senter. Ya nggak mungkin ya kan. Jadi banyak kita kan menggunakan equipment yang banyak banget di painting. Oven contohnya. Oh, Jadi gimana banyak caranya biar kita bisa nge-reduce temperatur dari oven untuk menghasilkan produk yang tetap berkualitas dong, ya kan? Ya, Nah, itu banyak teman-teman tuh. mungkin ada Contohnya ide ada, lain. contohnya udah banyak pokoknya. Nanti kalau menang langsung ditagih ya bos-bosnya ya. Karena Oke, idenya mungkin pasti kreatif. bener. Langsung lanjut nih pertanyaan yang ketiga nih, karena Yes. udah ada 17.000. Oh 17.000 ya? Berarti ini Karyawan- ibu sama pacar sama temennya juga jawab. Ikut jawab. Bener, ada yang banyak kan 12.000. Iya, bener. Oke, dan pertanyaan yang ketiga, pertanyaan terakhir ini tuh gampang banget. Sampai kalian salah nyebutnya itu keterlaluan. Keterlaluan banget sih. Iya. Kebangetan. Berarti Kebangetan. nggak nyimak dari awal sampai Nggak akhir. fokus ya Nggak kan ya? fokus. Pertanyaannya, siapakah nama lengkap dari narasumber kita hari ini? Tuh, harus Kalau nama tidak lengkap ya. dari, ya kan? Ini Nama kalau nggak lengkapnya? tahu lihat Instagram. Yes.
Atau di spill tadi kan ya kan ya. Pasti kalau searching di Google juga pasti keluar nama lengkapnya. Iya, cari aja sustainability enthusiast, content creator sustainability. Ya Nah, kan? pasti Langsung muncul nih keluar. nama kakak yang tadi. Enggak mungkin nama kita. Belum, karena kita akan memulai ya kan. Bener Living banget. sustain. Nah, sekali lagi nih jangan lupa ya untuk teman-teman jawaban kuisnya bisa ditulis di kolom komentar YouTube iCare ADM dengan format NPK_nama_jawabannya. Betul sekali, kita akan tunggu. Nah, jadi jangan khawatir nih teman-teman yang mungkin nggak bisa nonton sekarang secara live gitu ya. Kita akan tetap tunggu jawaban teman-teman sampai hari Senin tanggal 20 Maret 2023 pukul 12.00. Oke, jadi masih panjang ya waktunya Masih ya. panjang Kalau waktunya. misalnya sibuk kerja gak bisa nonton YouTube-nya, ya udah nanti pas pulang kerja. Atau misalnya dia lembur, oke pas hari libur Betul. Sabtu Minggu. Kalau nggak punya libur ya pas bobo aja. Pas kan ya? bobo mau bobo ini nonton dulu. iseng deh nonton ya YouTube kan? gitu. Ternyata Yes. tercerahkan nih habis itu. Pas dia tidur bangun langsung gue mau living sustain. Langsung ini Gila. berubah nih habitnya. Nah, oke. Ya kan ya. Dan kita akan tunggu jawabannya ya teman-teman sampai dengan Senin 20 Maret 2023 jam 12. Bener banget, dan akan kita pilih 3 orang dengan jawaban paling tepat dan yang paling menarik yang pasti. Dan Betul. pastinya nanti akan mendapatkan reward dari kita. Benar. Dan rewardnya yaitu menarik banget lah pokoknya. Yes. Kita tunggu saja. Kalau dapat bagi-bagi ya kan ya. Bener banget. Dan ini pemenangnya akan dipilih oleh orang-orang yang kredibel di bidangnya dong ya Bener, pasti. yang sudah paham lah terkait dengan Betul sustainability sekali. energy ya. Oke, baik sahabat, tadi kita udah ngobrol bersama tentang sustainability. Terus gimana aja contoh serta tips and triknya terkait implementasi sustainability baik di ADM maupun di kehidupan sehari-hari. Dan tentunya bagi sahabat ADM nih ya, sustainability ini akan dapat diterapkan secara maksimal, lebih maksimal lagi jika disertai dengan landasan nilai-nilai iCare sebagai budayanya ADM. Nah, ngomongin soal budaya dan culture nih Mbak nih. Nah, setelah acara ini nih, bakalan ada lanjutan eventnya lagi nih. Bener, kalau kayak movie atau film tuh kayak ada sequelnya gitu. Wow, ADM memang gak berhenti memberikan kejutan buat karyawannya Keren lah. ya kan? Salut buat Emang ADM. habis ini ada acara apa? Nah, habis ini bakal ada acara yaitu ADM Culture Summit 2023. Dan berikut cuplikannya. Luar biasa. Nah, gak kerasa kita udah sampai di akhir acara kita. Sedih banget ya. Sedih banget sih. Emang kalau udah seru-seruan dari tadi tuh kita nggak tahu nih, tahu-tahu udah mau subuh nih kelihatannya ini. Ini bulan mau hilang jadi Bentar lagi matahari. jadi matahari. Kita mau menikmati sunrise di sini kan ya. Bener banget. Nah, jadi udah banyak banget loh acara kita yang tadi ya. Kita udah mulai dari refresh apa sih sebenarnya itu SDGs. Bener banget. Udah dikasih tahu juga dong dari Kak Fania ya kan. Kita juga sudah mendengarkan pesan-pesan dari Vice President kita itu Pak Erlan. Terus kita juga udah sharing mini challenge nih buat teman-teman yang udah nonton. Bener, dan yang pasti tadi gak kalah serunya ya, kita udah ngobrol seru bareng Kak Fania tentang sustainability. Juga tadi kita udah umumkan pemenang-pemenang Sustainability Innovation. Congratulations. Dan dapat ucapan selamat juga dari Pak Erlan tadi. Kurang Keren apa, loh, kurang ya apa kan? coba. Nah, jadi kita juga udah bagiin bocoran next event besarnya ADM, yaitu ADM Culture Summit 2023. Luar biasa. Nah tuh, udah banyak banget yang kita bagikan pada hari ini. Nah, ini kita juga mau ngucapin terima kasih kepada sahabat yang udah hadir nih dan ikutan acara ini dari awal sampai akhir. Thank you guys, tepuk tangan dong. Dan selamat juga kepada seluruh pemenang dari Sustainability Innovation. Semoga kita semakin bersemangat dan menginspirasi sahabat lainnya dalam penerapan sustainability. Bener banget. Dan aku ingat lagi nih, jangan lupa mini challenge foto nobar nih. Yuk diupload. Bisa diupload di link berikut ini. Kayaknya kita biar mereka ngupload kita harus bergaya gitu loh. Oke. 1, 2, 3 bisa di 1, 2, screenshot. 3 yes, screenshot. Satu lagi 1, 2, 3 yeah. Oke, masa nggak ada ya? yang Iya, tadi harus ya ada kan? pokoknya Harus lah. ada ya kan? Nah, jangan lupa juga si jawaban-jawaban dari 3 pertanyaan tadi ditulis ya di kolom komentarnya YouTube iCare Benar ADM. banget. Oke, baik. Akhir kata nih, walaupun kita nggak mau berpisah ya, tapi Enggak ya sih. kita harus berpisah. Cuman kita butuh bobo ya. Nah, butuh bobo nih, karena Butuh udah bobo. malam banget nih, udah mau subuh. Kita begadang. Kalau katanya Bang Oma begadang boleh kalau ada manfaatnya. Tapi kita bermanfaat tadi, bener. Bermanfaat banget begadang Bagus gitu ya kan. begadang kita. Baru ini begadang bermanfaat. Bener banget.
selebihnya Nggak ada. Oke, baik, akhir kata dari kita. Terima kasih sudah hadir di acara Sustainability Summit Astra Daihatsu Motor. Saya Halimah dan rekan saya Asro pamit undur diri dan Sampai sampai jumpa di event selanjutnya. Dadah.